kelompok 3 mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Kami akan membuat video praktek, namun sebelum itu kami akan perkenalkan nama saya Febrianti Uju dan teman diskusi saya. Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Lita. Nama saya Hana Melisa Boy Mau. Saya Gabriela Pertelero dan saya Giska Widati Rambutemu. Pada video kali ini, semoga video yang kami share kepada teman-teman dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan tujuan agar tangan kita terhindar dari kuman dan bakteri sebelum kita melayani pasien. Langkah awal, menyiapkan alat dan bahan, yaitu air mengalir dan sabun dan tisu. Yang kedua, pastikan topi dan masker. Sudah terpasang dengan benar dan nyaman dipakai. Yang berikut, pastikan lengan baju di atas siku. Kuku jari tangan pendek. Perhiasan seperti gelang, cincin, jam tangan dilepas. Yang ketiga, membasahi tangan dengan air sampai lengan bawah atau siku. Yang keempat, mengambil sabun dan meratakan ke seluruh permukaan tangan sampai siku. Yang kelima, membilas tangan dengan posisi telapak tangan lebih tinggi dari siku. Membasahi tangan dengan air mengalir. Kemudian mengambil sabun dan meratakan ke seluruh tangan. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan sabun. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa jari-jari tangan. Gosok sela-sela jari hingga bersih secara bergantian. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian.
Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan dengan cara bergantian. Yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar sehingga diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dan keringkan dengan tisu atau handuk. Teman-teman, saya akan mempraktekkan cara menggunakan handscoon yang baik dan benar dengan tujuan yang pertama agar terhindar dari terpaparnya darah dan cairan pada tubuh pasien, yang kedua melakukan tindakan invasif, yang ketiga menghindari luka pada kulit. Menyiapkan alat PEK yang berisi sarung tangan, meja atau permukaan yang bersih steril untuk meletakkan PEK sarung tangan, mengecek gaun operasi sudah dikenakan secara benar, gaun operasi tidak menyentuh benda lain yang tidak steril. Ambil sarung tangan pertama dari PEK dengan cara memegang manset. Sarung tangan diangkat dan jauh dari badan, seatas pinggang. Sarung tangan bagian jari-jari berada di bawah. Selipkan atau masukkan tangan pertama pada sarung tangan. Hanya boleh memegang bagian dalam sarung tangan saja. Ambil sarung tangan kedua dari PEK dengan 3 jari tangan yang sudah menggunakan sarung tangan di sisi bawah manset. Angkat sarung tangan jauh dari badan setinggi pinggang. Masukkan tangan kedua ke dalam sarung tangan dan hanya boleh memegang bagian dalam sarung tangan saja. Tarik sarung tangan setinggi pinggang dengan tangan pertama yang sudah memakai sarung tangan tanpa menyentuh kedua lengan, menghindari menyentuh benda lain di sekitar. Setelah memakai sarung tangan, berikut saya akan melanjutkan cara melepaskan sarung tangan dengan baik dan benar. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Yang pertama, suhu tubuh. Depan alat dan bahan. Yang pertama, termometer kaca untuk aksila. Yang kedua, kertas tisu. Yang ketiga, larutan sabun.
dan buku catatan. Yang keenam, bengkok. Yang kedua, pengukuran nadi. Persiapkan alat dan bahan. Yang pertama jam tangan. Yang kedua alat tulis dan buku catatan. Yang ketiga, pengukuran pernapasan. Persiapkan alat dan bahan. Yang pertama jam tangan. Yang kedua alat tulis dan buku catatan. Dan teman-teman, yang terakhir, pengukuran tekanan darah. Persiapkan alat dan bahan. Yang pertama stetoskop dan stigmanometer dengan manset. Yang kedua alat tulis dan buku catatan. Fase orientasi. Yang pertama mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Yang kedua menjelaskan tujuan prosedur. Yang ketiga menanyakan persetujuan klien untuk melakukan tindakan. Selamat pagi, Bu. Ya Ibu, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Hana Melisa Mau. Di sini saya akan melakukan tanda-tanda vital. Yang pertama untuk suhu tubuh, tekanan darah, pernapasan, dan juga nadi. Nah, tujuannya agar kita bisa mengetahui tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan nadi dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya Ibu. Baik, terima kasih. Fase kerja. Yang pertama mengatur posisi klien. Baik Ibu mungkin bisa relax. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga memakai sarung tangan. Keempat, membersihkan aksila yang lebih jauh dengan tisu. Pasang termometer dan letakkan tangan klien menyilang di atas dada.
penuh. Menghitung pernafasan selama 1 menit penuh. Mungkin bisa menaruh tangan di dada. Relax saja ya. Mencuci termometer dengan air sabun, desinfektan dari arah pangkal ke ujung termometer, kemudian dengan air bersih dari ujung ke pangkal. Mengeringkan termometer dan menurunkan suhunya. Fase terminasi, merapikan klien dan alat. Melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan. Mengevaluasi respon klien dan mengucapkan salam.